ada pepatah yang mengatakan, teringat saya dari kutipannya Oscar Wilde yang berkata, ada dua tragedi dalam diri Anda. Yang pertama yaitu Anda tidak akan mendapatkan kesempatan, dan yang kedua orang lain yang mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, di sini saya jadi ingin sekali berterima kasih kepada dosen pembimbing kita, Bapak Dr. Mariza Henry, yang telah memberikan kesempatan untuk saya belajar di inkubator bisnis ini, Pak. Dan yang kedua kepada RBC tentunya yang telah memberikan fasilitas dan waktu kepada saya juga untuk bisa belajar di sini. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang sangat saling support dan semangat, salam semangat semuanya, terutama salam olahraga. Khusus untuk Bang Gitna, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Siti warahmatullahi Aisyah Ami, wabarakatuh. 30 menit ke depan saya akan memaparkan hasil dari ujian entrepreneur yang tentunya diberikan dari Pak Mariza ya selama 1 tahun ini. Di sini saya membuat presentasi untuk memenuhi ujian inkubator bisnis di tahun 2022-2023. Next, Mbak. Yang pertama mengenai finansial literasi, yaitu keuangan keluarga dan keuangan usaha. Di sini pemisahan antara keuangan keluarga dan keuangan usaha, yang tentunya saya sedikit sudah menerapkannya, yaitu memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan keluarga, yang bertujuan agar keuangan usaha tersebut tidak bercampur baur dengan keuangan keluarga, karena kita mempunyai usaha dan tentunya usaha kita itu membutuhkan modal, membutuhkan fasilitas dan lain sebagainya seperti mesin dan bahan baku. Kemudian karena saya belum terlalu memenuhi masalah keuangan di usaha ini, belum sampai ke posisi 50-30-10, karena penjualan dalam usaha saya masih bersifat fluktuatif karena kemarin terdampak juga. Kemudian mungkin sekarang banyak sekali ya usaha-usaha kuliner di Indonesia ini, sehingga banyak pesaing-pesaing yang sangat hebat. Kemudian Mbak, selanjutnya yang kedua yaitu menerapkan RKAT, yaitu rencana kerja anggaran tahunan dalam perusahaan. Kenapa kita harus membuat RKAT tersebut? Karena dengan membuat laporan keuangan dan memisahkan budget berdasarkan FMOH, yang diantaranya adalah financial, marketing, operation, dan KFD, lalu membandingkan antara budget dan realisasi sehingga didapatkan analisis atas selisih antara nilai anggaran dan budget dengan realisasi. Karena setelah kita membuat RKAT dalam setahun ke depan, pastinya kita akan mendapatkan planning penjualan yang ingin kita keluarkan. Di situ kita bisa melihat bagaimana hasil penjualan kita. Jika dirasa penjualan kita tidak sesuai dengan RKAT yang telah kita buat, berarti kita harus ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan selanjutnya Mbak, di sini sebagai entrepreneurship kita harus mempunyai pola pikir yang berubah menjadi sikap mental dalam melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, sehingga memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, yaitu kita mendapatkan profit dari hasil kerja keras kita, dari usaha kita.
kemudian memberikan manfaat bagi orang lain karena orang lain mempunyai masalah dan kita akan memberikan solusinya. Kemudian bermanfaat untuk alam. Di sini kita sebagai pengusaha pastinya membutuhkan bahan baku yang membutuhkan bahan baku tersebut pastinya dari alam karena kebetulan saya di bidang kuliner sehingga bahan baku tersebut diperlukan yang saya perlukan dari bahan-bahan seperti bumbu dan bahan baku lainnya dari hewani. Yang selanjutnya dalam jangka panjang atau sustain karena usaha kita tidak saya itu ingin usaha saya menjadi usaha yang panjang, tidak hanya setahun 2 tahun tapi berkesinambungan sehingga menjadi tumbuh dengan pesat. Selanjutnya Mbak, entrepreneurial mindset. Mengapa seorang entrepreneur perlu memiliki mindset kewirausahaan? Karena kita sebagai entrepreneur adalah seorang ahli dalam apapun, ahli dalam manajemen, ahli dalam produksi dan lain sebagainya. Karena kita yang akan menjadikan pemimpin dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu sebagai pemimpin yang menentukan usahanya akan dilebarkan kemana, sampai mana usaha kita akan bertumbuh kembang. Selanjutnya Mbak Ani. Kemudian mindset kewirausahaan. Di sini seorang wirausaha harus mempunyai visi yang jelas, selalu mencari peluang dan berpikir kreatif dan inovatif. Karena kalau tidak berpikir inovatif atau berpikir kreatif, kita akan ketinggalan jauh dengan para kompetitor kita. Kemudian berpikir cepat dan bertindak cepat, berorientasi pada konsumen dan pertumbuhan usaha atau usaha jangka panjang. Kemudian manajemen risiko di sini, tapi saya belum bisa menerapkannya Pak. Pantang menyerah karena bisnis sebagai pilihan hidup. Otomatis saya harus bertanggung jawab akan hal tersebut karena memang passion saya di situ, dan tekun dan komitmen tinggi pada usaha. Terus manajemen waktu dan disiplin bisnis sebagai ibadah. Selanjutnya Mbak. Nah di sini ada kompetensi seorang wirausaha terdiri dari beberapa ya, ada knowing your business dari TP sampai dengan TR dikurangi TC. Kemudian manajemen, digitalisasi, financial intelligence. Kemudian di sini kita harus mempunyai modal yang cukup ya. Kemudian profesional dan lain sebagainya. Kemudian ada legalitas yang terakhir. Kebetulan usaha saya sudah memiliki legalitas sampai ke halal, ke HAKI, dan ada expired juga Pak. Dan di sini alhamdulillah saya bekerja sama juga dengan pihak MBC BUMN ini, sehingga hak legalitas juga kami dapatkan di rumah BUMN ini. Selanjutnya Mbak, karakter seorang wirausaha itu harus mempunyai integritas, kemudian harus jujur, disiplin, ulet, komitmen dan tanggung jawab, pantang menyerah, ikhlas, dan selalu berserah diri kepada Allah ya. Selanjutnya Mbak. Nah, konsep bisnis terdiri dari dua, yaitu bisnis atau create money, dan yang selanjutnya adalah create value. Udah selanjutnya aja Mbak. Konsep bisnis di sini, bisnis sebagai create value, yaitu stakeholder value, customer value, karena dengan produk yang kita tawarkan dan membuat konsumen puas, itu kita harus mempunyai produk yang
jelas, yang bagus gitu, sehingga konsumen akan puas menikmati produk kita. Kemudian stakeholder value yaitu terdiri dari karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Pastinya kita perlu banget karena tanpa mereka kita apalah sebagai pengusaha ya. Kemudian social value, masyarakat dan alam. Oke, next. Nah, ini bisnis seperti konsep bisnis yang tadi terdiri dari 4 poin ya, yaitu organisasi yang menjalankan serangkaian aktivitas, kemudian mengelola sumber daya manusia, terus keuangan, mesin, metode, dan material, yang kemudian menghasilkan produk yang berupa barang, jasa, ide, pengalaman, pengetahuan orang, informasi. Dan selanjutnya mencapai tujuan yaitu profit, people, planet, sustain, dan growth. Next, Mbak. Oke, next. Nah, kemudian peran digitalisasi dalam usaha saya. Memang pada awalnya saya itu usaha sejauh dari tahun 2014 di situ belum mengenal apa yang namanya digitalisasi. Hanya sebatas zaman itu masih menggunakan BBM ya, BlackBerry itu Messenger, belum seperti sekarang ini kita bisa upload foto-foto produk dan lain sebagainya. Dan kesininya tentunya peran digitalisasi itu membantu dalam usaha saya. Seperti di sini ada untuk operasional, karena operasional sehari-hari kan kita membutuhkan aplikasi, ada pembukuan yang membutuhkan aplikasi, dan selanjutnya yaitu untuk marketing. Nah, di sini saya menggunakan fasilitas marketing online ya, seperti GrabMart ya, betul, sama Shopee, dan ada lagi PLN Marketplace. Selanjutnya, Mbak, design thinking perusahaan. Empathize, mencoba mengenali kondisi konsumen. Di sini adalah hal yang sangat penting, di mana kita harus mengadakan wawancara serta observasi mengenai produk yang dipasarkan dan apa yang menjadi keinginan mereka terhadap produk kita. Lanjutnya, Mbak. Design thinking perusahaan yaitu define, yang terdiri dari 2 bagiannya adalah capture findings, yaitu menjelaskan antara need dan insight. Need yaitu mendengarkan permintaan dari masyarakat akan produk yang sesuai dengan permintaan mereka. Misalnya membuat produk yang ekonomis, karena masyarakat Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam status sosial. Kemudian insight yaitu suatu yang menciptakan solusi bagi permintaan produk yang pasar inginkan. Misalnya mereka menginginkan jajanan yang berupa jajanan tradisional tapi tidak membahayakan bagi dirinya. Dan selanjutnya yaitu take a step, yaitu membuat tantangan produk baru secara nyata yang akan kita lakukan untuk dipasarkan. Tentunya di sini erat kaitannya dengan inovasi dari produk yang akan kita buat, kreativitas yang akan kita buat. Selanjutnya, Mbak, yaitu ide. Ide di sini membuat inovasi produk dari produk turunan yang sudah ada. Misalnya banyak sekali ya produk turunan dari bahan baku yang saya buat, tepung tapioka, bisa juga kita membuat somai, dimsum, dan lain sebagainya. Mungkin itu ke depan. Dan membuat inovasi produk cilok menjadi cilok kering misalnya, dan atau membuat cilok kuah dengan sajian yang berbeda dengan pesaing, karena di sini banyak sekali yang membuat seperti cilok kuah. Kalau di Sunda itu ada disebutnya cilok boang, sebenarnya itu awal-awalnya itu bakso aci itu cilok boang kalau di Sunda. Nah, di sini saya jika untuk ready to eat-nya membuat cilok itu dengan topping yang tidak membahayakan
bikinnya aja, tidak ada penggorengan, kemudian pakai ceker ayam, kemudian dengan ciloknya yang saya buat seperti itu. Kemudian Mbak, prototype ini ya, membuat sampel produk dengan tujuan untuk tes pasar apakah dapat diterima atau tidaknya produk yang kita buat tersebut, dan membuka saran dan masukan dari konsumen sebagai masukan untuk produk kita apakah sesuai dengan tes mereka atau tidak. Selanjutnya Mbak, tes, yaitu yang terkait tadi memberikan sampel produk baru kepada beberapa konsumen tetap kita atau konsumen secara umum, kemudian meminta masukan atau saran terkait inovasi produk baru yang akan kita luncurkan, apakah memenuhi keinginan mereka sesuai dengan nilai ekonomis yang mereka bisa gitu. Selanjutnya Mbak, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas dari customer segmen untuk produk saya yaitu individu sewilayah 3 Cirebon, Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah, dan yang sekarang ini yang di marketplace PLN ternyata lumayan ya Pak ya, dari Jawa Tengah kebanyakan sih mereka permintaannya. Kemudian pria dan wanita dengan usia 17 tahun ke atas. Ya nonton film aja ya 17 tahun ke atas. Bisa kayak gitu ya. Iya ya, pokoknya mereka yang sudah berpenampilan. Kemudian penyuka kuliner tradisional yang membutuhkan jajanan sehat. Kemudian status sosial dari menengah ke atas. Ya. Value proposition, yaitu saya selalu menjaga cita rasa dari produk cilok dan bumbunya karena sudah mempunyai resep khusus Pak, jadi tidak berubah-ubah untuk rasa dan sebagainya. Kemudian produk saya bebas MSG dan bahan pengawet tentunya. Kemasan juga menarik Pak, kelengkapan legalitas seperti NIB, PIRT, halal, angka kecukupan biji, dan expiry date sudah ada. Lalu harga yang bersaing tetap, kemudian memberikan layanan online dan offline secara cepat. Selanjutnya untuk channel di usaha kami yaitu tetap digitalisasi, pastinya berkolaborasi dengan marketplace ya Pak ya. Ada di Shopee, kemudian PLN Marketplace, Padi UMKM, kemudian Grab, tidak terini ya. Ada reseller juga. Nah, kemudian saya beserta teman saya juga ada di sini memasukkan produk saya di toko beliau, toko Projen, kemudian di toko Bu5 ya, kalau UMKM setelah Bandung Punamnya. Kemudian Mbak, bisnis model kanvas customer relationship itu membuat database customer, membuat catatan produk yang sering dipesan, mana produk saya yang best seller yang mereka sukai, terus melibatkan dalam inovasi produk, misalnya yang seperti tadi diutarakan yaitu memberikan solusi buat mereka kalau jika mereka membutuhkan produk saya akan harus seperti apa. Terus menginformasikan waktu promo dan program diskon, memberi perhatian dan ucapan dalam kondisi tertentu, memberi gimmick dan merchandise untuk customer yang loyal. Selanjutnya key activitiesnya riset benchmark produk kompetitor mengenai rasa, harga, dan produk. Kemudian desainnya, varian rasa, size, pilihan bahan dan bumbu pelengkap. Terus teliti dalam memilih kualitas bahan baku produksi. Kemudian mencari supplier yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kualitas bahan baku. Karena kan di sini Pak, saya tuh menemui supplier yang tidak memiliki komitmen yang cukup ya Pak ya. Beberapa kali saya dibohongi dengan kualitas standar
yang saya pakai biasa otomatis itu akan merugikan karena itu bahan utama dari produk saya. Jadi saya beralih gitu Pak, dan itu menjadi kendala. Kemudian membuat checklist bahan baku, cek kesediaan barang di rumah produksi dan kadaluarsa. Terus memastikan higienisnya dari peralatan produksi dan saat sedang produksi. Kemudian admin yang pas respon, tentunya jika ada konsumen yang pengen dilayani dengan cepat, pasti kita akan melayaninya. Membuat konten sosial media yang menarik dan inovatif. Memang di sini saya belum masih saya banyak kekurangan lah untuk masalah membuat konten sosial di media sosial tersebut Pak, karena mungkin keterbatasan, bukan mungkin lagi sih, karena keterbatasan saya di bidang tersebut. Dan membuat program promo, misalnya bundling packaging yang sekarang ini lagi ada di marketplace PLN ya. Terus membuat database customer yang tadi sudah dibicarakan, menerapkan customer relationship manager seperti melibatkan customer dalam inovasi produk open-minded dalam meminta saran dan kritik. Ya, mungkin ini ya, selanjutnya aja Mbak. Sama ya. Ini sama tadi culture, dan sini saya revenue streamnya ini Pak, bulan lalu dan diskon dari ekspedisi. Ini cost structure-nya seperti ini Pak. Selanjutnya Mbak. Oke, next. Nah, ini entrepreneurship proses founder yang ini ya. Kemudian opportunity-nya ini Pak, adanya konsumen yang peduli dalam selektif dalam memilih jajanan yang mereka konsumsi, gaya hidup yang berubah pada setiap individu, adanya kepercayaan diri konsumen akan produk yang kita buat dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu selanjutnya Mbak, nah tim yang ada dalam usaha saya masih keluarga Pak, tentunya. Dan selanjutnya resourcesnya saya menjalankan usaha ini, tentunya ada modal usaha, dan modal usaha itu saya masih menggunakan modal sendiri, belum ada bantuan dari manapun Pak. Kemudian karyawan di sini saya memang selalu berganti-ganti Pak, random gitulah, belum ada karyawan yang bisa tetap. Kemudian bahan baku pastinya saya mengutamakan bahan baku yang selalu setiap saat ada. Kemudian alat produksi yang selalu saya sterilkan, saya bersihkan setiap saat, dan harus tertata lagi seperti sedia kala. Dan proses produksi yang tentunya dibantu oleh karyawan. Nah, mengenai creativity, yaitu saya menyediakan produk dengan berbagai variasi rasa, membuat produk unggulan yang lain dibutuhkan konsumen. Terus dalam waktu dekat ini saya ingin bercita-cita, yaitu Pak, membuka kedai yang memanfaatkan lahan yang ada. Ya, leadership dari diri saya yaitu demokratis, kita harus sportif dan visioner. Selanjutnya Mbak, bisnis plan, lingkungan, bisnis customer, ya. Next ya, kayak. Visinya tuh, Oh ya, visi perusahaan saya yaitu menjadikan Cilok Teh Amin menjadi suatu perusahaan yang ternama. Amin, insya Allah. Kemudian misi perusahaannya membuat cilok yang menjadi makanan yang sehat, menjadi supplier cilok yang besar dan sangat besar lagi Pak, dan bisa diturunkan maksudnya, berkesinambungan, tumbuh berkembang gitu. Tujuan perusahaan memberikan manfaat bagi orang banyak, menjadi value untuk keluarga, dan sebagai media financial freedom buat kami sekeluarga. Kemudian nilai perusahaan, strategi perusahaan yang tadi sudah diinikan. Program pemasaran, udah ya, ini selanjutnya sama aja Pak ya.
Selanjutnya, oh enggak, diterangkan Pak ini Pak. Nah untuk segmentasi kan tadi sudah diutarakan, yaitu yang wilayah 3 dan usianya 17 tahun ke atas, kemudian selanjutnya targeting sosial menengah ke atas, kemudian positioning, bauran pemasaran, selling, service kepada customer relationship management. Selanjutnya Mbak, business plan untuk finansialnya yaitu permodalan. Pastinya dalam hal ini kita harus memiliki modal yang cukup ya. Tentunya di sini saya masih seperti tadi masih menggunakan modal sendiri dan harus ada, itu tidak bisa dibuat untuk permodalan. Kemudian masalah finansial juga sama telah dibedakan Pak. Terus investment, kalau investment itu saya tuh belum ada investasi perusahaan. Untuk investasi perusahaan sih masih berupa mesin aja dan alat-alat produksi. Kemudian operational cost, yaitu untuk pembelian bahan baku dan lain hal. Kemudian cost control, tentunya untuk cost control saya memilih pengeluaran dalam usaha saya, mana yang lebih diutamakan dan mana yang tidak, yang bisa di skip dulu. Dan tentunya penting yaitu saya selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan aplikasi. Dan untuk tax nih, finance belum ada kan. Untuk tax saya selalu memberikan atau melaporkan pajak SPT tahunan setiap tahun yang dibantu oleh mahasiswa UGC. Selanjutnya operation, yaitu kualitas dari produk saya selalu saya tingkatkan. Kemudian untuk supplier, saya bekerjasama dengan beberapa supplier di pasar tradisional ataupun di market yang di toko Pak. Dan input itu dari customer, dari belanjanya sampai ke TP bahan. Saya percaya dan memberikan barang yang kurang menurut saya tidak sesuai standar saya jadinya menjadi selektif ya Pak ya, tidak serta-merta membiarkan atau membebaskan para supplier memberikan barang yang kurang bagus. Untuk prosesnya pastinya proses di usaha tersebut SOP ya, sesuai dengan SOP. Selanjutnya langsung selanjutnya ya, struktur organisasi seperti ini Pak. Struktur organisasi saya dan isinya ya saya dan keluarga. Maaf kalau buatnya seperti ini. Selanjutnya, nah ini juga untuk bulan stok saya kemarin belum bisa memasukkannya. Ini produk dari Cilope Ami, diantaranya ini Pak, varian rasanya ada 4. Kemudian Mustafa juga. Bapak mau bikin kopi? Yang itunya Mbak, yang ada panahnya Mbak. Udah kopi. Wow. Jangan. Nah, bentar ya. Videonya kan ya? Ya. Ada di itu Mbak. Kalau portofolio udah ada di ini Pak, saya linkkan ke sini untuk portofolio.
Nggak bisa. Ya, di sini ada company profil saya Pak mengenai rumah produksi dan Mbak, nah ini untuk alamat rumah produksi, kemudian awal berdirinya usaha saya, keunggulan dari Cilote Ami, kemudian info kontak yang bisa dihubungi, dan media sosial saya, sertifikat yang saya punya, kemudian komposisi dari bahan milik saya, namun omset penjualan, alhamdulillah Pak, dari waktu ke waktu, karena ini yang bisa dibuka Mbak video. Oke, ini. Nah ini nih. Nah. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa dibuka. Iya. Di sini ada nggak? Di gimana? Di videonya. Videonya. Ini udah nih berarti. Pause dulu Bu. Hah? Pause. Apa namanya, poin-poin yang biasa saya kerjakan itu kan melelahkan istilahnya. Kalau mesin udah kita set sedemikian rupa sehingga kita produksi ya tinggal ini aja. Rencana saya ini Bu. Semoga bisa dikembangin ya. Amin. Amin. Kita punya basis. Ya, dan itu saya punya rencana juga ingin mau jadi distributornya orang-orang yang membutuhkan cilok-cilok yang tanpa isi, karena iya, karena yang saya sudah coba ya Pak ya, bukan saya menginiin produk sendiri, tapi setiap kita makan bakso isinya mereka kurang gitu. Nah saya ingin mereka itu bisa membeli produk baksonya aja di saya sehingga mereka bisa itu yang Semuanya dijemur ya. iya. Ya, fotonya. Nanyanya umpat cok, minta dulu aku. Alhamdulillah ya Pak, udah nggak dingin? Masih dingin terus. Cek bisul. Bu, videonya Bu. Videonya itu